Sebelum kita mulai, kita tata dulu niat kita dalam belajar. Kita belajar di sini bukan sebagai rutinitas kebiasaan, tetapi kita jadikan belajar kita ini semata-mata mengharapkan janji-janji Allah Ta'ala melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang belajar ilmu agama. Di awal dulu diceritakan bahwa orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu dengan niat tulus ikhlas karena Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Seluruh binatang termasuk ikan yang di lautan pun juga mendoakan untuk orang yang menuntut ilmu. Maka kita berharap semoga kedatangan kita ke majelis ilmu ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Ala hadin niyah wa ala kulli niyah as-salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lima puluh dua. Dalam pembahasan kemarin dibahas mengenai cara menggunakan waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Masih melanjutkan pembahasan yang kemarin. Dalam mengarungi hidup ini, hendaklah Anda dapat mengatur waktu sebaik-baiknya. Lakukanlah amalan secara rutin. Cara ini akan memberikan kemudahan dalam menambal amaliyah maupun ibadah sunnah yang mungkin tertinggal. Hendaknya Anda berupaya agar selalu menghindari perbuatan yang menyebabkan murka Allah. Oleh sebab itu, hendaknya Anda setiap hari mempunyai niat memberikan pertolongan kepada sesama muslim, juga semaksimal mungkin menjauhi segala larangannya. Selain kemarin ada arahan tentang amaran yang waktu digunakan, secara umum ringkasnya kita ini harus punya program untuk diri kita sendiri. Waktu itu kita atur sendiri. Jangan yang penting ada waktu kita gunakan ibadah, tetapi perlu waktu itu diatur sebagus mungkin, ditata semaksimal mungkin. Dalam penataan maka diatur bagaimana 24 jam itu semuanya dalam ketaatan kepada Allah. Walaupun prakteknya nanti kadang-kadang tergelincir oleh hawa nafsu tidak bisa dilakukan. Itu nomor 2. Tetapi tahap yang pertama harus kita atur waktunya. Dengan mengatur waktu maka akan mudah mengadakan peningkatan. Dengan mengatur waktu amalan akan mudah terjaga. Salah satu contoh, kita tentukan setiap hari saya harus baca Quran 1 juz. Kapan kita harus baca Quran 1 juz? Ditentukan waktunya. Saya baca Quran waktunya adalah umpamanya setiap waktu sholat, setiap sholat ada 2 lembar. Saya punya waktu, pokoknya setiap sholat harus dapat 2 lembar. Mulai bacanya kapan? Sebelum sholat, dilanjutkan setelah sholat. Setiap sholat harus dapat 2 lembar. Maknanya ketika target yang kita tentukan tidak bisa tercapai, harus segera digodok, sehingga nanti terjadi peningkatan. Ketika sudah istiqomah dan terbukti mampu istiqomah 40 hari atau mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan bisa istiqomah,
maka bisa diadakan peningkatan. Kemarin alhamdulillah 1 juz itu bisa dengan rutin, dan saya perhatikan itu santai, tidak berat, kelihatannya perlu ditingkatkan. 2 lembar setengah, 2 lembar setengah, sehingga sehari bisa dapat 1 juz 1/4. Dilakukan dulu secara istiqomah. Tahajud ditentukan mulai jam berapa saya tahajud. Jangan asal yang penting ada waktu kesempatan bangun tahajud, tidak. Tetapi ditentukan, diatur. Waktu saya tidur jam berapa, bangun jam berapa. Umpamanya target sudah dijadwal bangun jam 3. Kok prakteknya lewat jam 3? Perlu banyak istighfar. Ada dosa apa yang mengakibatkan saya tidak bisa bangun awal? Target setiap malam ketika tahajud, pokoknya jam 3 bangun, ambil wudhu kurang lebih 15-20 menit. Setelah itu tahajud. Tahajudnya targetnya umpamanya ditata sholat tasbih 4 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, kemudian witirnya 3 rakaat, berarti 11 rakaat. Kalau waktu program yang kita atur kok tidak tercapai, maka harus segera diqadha. Dengan mengatur waktu seperti ini memudahkan kita untuk istiqomah. Apa hasil dari istiqomah? Sehingga sering kita dengar istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ketika seseorang mengerjakan sesuatu dengan istiqomah, maka akan merasakan hasil dari amal itu, merasakan manisnya amalan tersebut, sehingga akan mengadakan perubahan di dalam hati. Sebaliknya, amalan yang dilakukan tidak istiqomah, maka nanti sedikit sekali pengaruhnya di dalam hati, dan sangat jauh bisa merasakan kelezatan dalam amal tersebut, apalagi hasilnya sangat-sangat sedikit yang dia dapatkan. Orang yang tidak bisa merasakan hasil dari suatu amal, tidak bisa merasakan kelezatan di suatu amal, dikhawatirkan akan mencari kelezatan di luar amal, dikhawatirkan akan mencari solusi menghadapi masalah di luar amal. Maknanya ketika ada masalah, dikhawatirkan akan meninggalkan amal itu sendiri, lama-lama kehilangan amal. Atau setelah kata tiap hari 10 ditutup la haula, atau tiap-tiap Allahu Akbar tutup la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, apabila sholat malam tahajud, witir dan tasbih dan selanjutnya kita sudah istiqomah, apabila malam itu nggak bisa melaksanakan mungkin mengerja wudhu apa di kodok siang hari, boleh atau tidak? Terima kasih Pak. Yang pertama mengenai bacaan tasbih, kapan waktu menutup la haula wala quwata illa billah? Kalau riwayat lafaz hadisnya itu tidak ada penutup la haulanya, jadi cukup subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada penutup la haula quwata illa billah. Andaikan ada, boleh nggak dibaca? Bolehnya boleh, tetapi tidak ada arahan khusus dalam hadis yang menjelaskan tentang sholat tasbih tadi, tentang penutup itu. Tapi kalau dibaca bolehnya boleh. Ini. Kemudian yang kedua mengenai mengkodok sholat sunnah. Sholat sunnah malam bila tidak atau tertinggal, baik karena unsur kesengajaan atau tidak, dianjurkan dikodok. Waktu yang paling bagus untuk mengkodok adalah setelah terbitnya matahari dan sebelum tergelincirnya matahari, mulai waktu Isra itu sampai sebelum masuk waktu zuhur, itu yang paling bagus. Dan mengqadha ini menurut Imam Ghazali sangat-sangat dianjurkan.
orang yang sekali saja tertinggal amal yang sudah dia jadikan sebagai patokan amalan istiqomah, tertinggal kok tidak dikodok, maka akan menjadikan nafsu ini manja. Dia akan ada keberanian untuk meninggalkan, karena terbukti istilahnya orang kena berbuat salah tidak ditakzir, ketagihan untuk berbuat kesalahan. Maka istilah alim ulama ta'dzibun nafas, menghukum diri sendiri sebab meninggalkan suatu amal atau sebab berbuat suatu kemaksiatan. Itu termasuk cara mendidik supaya nafsu ini tidak terlalu manja. Ringkasnya tadi, penting sekali dalam setiap amal, pentingnya kita mengatur waktu. Waktu itu dibuat paten. Kalau dalam dakwah arahan masyayikh kita, warisan Rasulullah ada 4: dakwah ilallah, taklim wa ta'lum, zikir ibadah, dan hikmat. Amalan Rasulullah bukan hanya satu saja, dakwah saja, bukan pula hanya ilmu, bukan punya hanya zikir ibadah, bukan hanya hikmat saja, tapi 4-empatnya semuanya warisan Rasulullah. Maksudnya bagaimana? Maknanya berarti keempat-empatnya kita dituntut untuk usaha bisa mengerjakan semuanya. Maka perlu dibagi waktunya. Kalau dalam dakwah sudah ada arahan masyayikh, minimalnya ada 2,5 jam umpamanya. Bertahap, secara bertahap diatur dikit demi sedikit. Sebagaimana dalam dakwah kita dituntut untuk meluangkan waktu khusus untuk dakwah, begitu juga seharusnya kita juga meluangkan waktu dan istiqomah paten waktu untuk ilmu kapan, untuk zikir ibadah kapan, baca Qur'annya, zikir pagi petangnya, sholat sunnahnya, dan juga waktu untuk hikmat umat itu kapan. Ditentukan waktunya secara bertahap. Setahu saya itu niatnya bukan sholat duha, sholat sunnah biasa. Ada riwayat apabila Rasul yang menjelaskan apabila Rasulullah malam hari tidak bisa sholat malam, maka beliau mengerjakan sholat sunnah siang hari 12 rakaat. Jadi sholat sunnahnya sholat sunnah mutlak, bukan sholat duha. Jadi ada sholat duha itu sendiri, sholat sunnah mutlak sebagai ganti, biasanya ganti dari sholat malam yang tidak bisa dikerjakan. Dan ada riwayat seperti itu. Apa itu sholat sunnah mutlak? Ada sholat sunnah itu, sholat sunnah terbagi-bagi. Ada sholat sunnah yang memiliki waktu khusus, seperti qobliyah, itu waktunya khusus. Sholat tahajud waktunya khusus. Ada lagi sholat yang terkait dengan suatu sebab, tahiyatul masjid, disunahkan penyebabnya kalau masuk masjid. Sholat gerhana, ketika terjadi gerhana. Ada sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak dikaitkan dengan waktu maupun suatu sebab. Niatnya bagaimana? Ya, saya niat sholat sunnah gitu saja. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, ini sholat seperti ini bebas, tidak terkait dengan sebab, tidak terkait dengan waktu. Hanya saja tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat, seperti antara setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Tadi Ustaz sampaikan untuk masa 40 hari itu adalah masa untuk evaluasi amal. Kalau sudah istiqomah, kita perlu meningkatkan amal. Misalnya kebiasaan 2 lembar setiap hari, sehingga 1 hari bisa 1 juz setiap selesai sholat 2 lembar. Itu nanti kelipatannya 40 hari.
Kemudian kalau itu sholat sunnah, apakah berarti melihat dari waktunya atau jumlah rakaatnya yang kita tingkatkan? Mengenai masa 40 hari tadi saya sebutkan sekedar sebagai contoh, bukan berarti harus 40 hari, tapi ini sekedar sebagai contoh. Kalau kaitan dengan baca Quran, peningkatan tadi saya contohkan dengan menambah jumlah ayat yang dibaca. Dan kalau terkait dengan sholat, apa yang ditingkatkan itu jumlah rakaatnya atau kaitan dengan waktunya, dua-duanya bisa ditingkatkan. Baca Quran peningkatan pun yang saya sampaikan tadi sekedar contoh, yang penting ada peningkatannya. Tetapi tidak harus dengan cara meningkatkan, tidak harus dengan itu. Baca Quran cara meningkatkan bisa menambah jumlah ayat dari 1 juz menjadi 1 juz 1/4. Tapi bisa juga dengan tadabburnya, merenunginya. Biasanya setiap hari 1 juz, sekarang ditingkatkan tetap 1 juz, tetapi setiap sholat ada 1 muka yang kita baca terjemahnya, sehingga kita bisa lebih meresapi bacaan Al-Quran. Terkait dengan sholat, begitu juga bisa yang ditingkatkan jumlah rakaatnya. Bisa juga yang ditingkatkan adalah lamanya dalam berdiri. Biasanya dalam 1 rakaat membaca 1 surat pendek. Ditingkatkan sekarang 1 rakaat membaca 2 surat pendek, juga bisa seperti itu. Atau ditingkatkan dengan meresapinya. Biasanya ketika tasbihat subhanallah wallahu akbar ketika ruku, atau subhana rabbiyal azim, ditingkatkan rasa meresapinya, dibaca pelan. Khusus 2 rakaat terakhir dibaca dengan pelan, diresapi betul. Bisa juga dengan seperti itu. Ini maknanya berarti seperti yang ada riwayat yang sampaikan, kalau hari ini sama dengan kemarin termasuk orang yang rugi. Hari ini lebih buruk dari kemarin, orang yang celaka. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ini Anda penerjemahan dari itu tadi. Artinya selalu meningkat maunya. Targetnya adalah terjadi setiap hari terjadi peningkatan. Minimalnya andai kan terpaksa setidaknya istiqomah. Setidaknya itu sebenarnya istiqomah tidak ada peningkatan itu sebenarnya juga rugi sebenarnya. Allah. Tidak harus ada kata-kata mutlak, cukup usuli sunnatan mutlaqon. Belum pernah dengar, tapi belum tahu. Salat hajat termasuk kategori mutlak. Hajat mutlak itu tidak dikaitkan dengan waktu dan juga tidak dikaitkan dengan suatu sebab. Tahiyatul masjid itu bisa kan penyebabnya masuk masjid. Salat gerhana penyebabnya karena adanya gerhana. Salat mutlak ya sudah, salat gitu saja. Kapan waktunya bebas. Kalau habis asar nggak bisa. Waktu-waktu yang dimakruhkan tidak diperbolehkan. Nggak boleh. Belum tahu. Tapi setahu saya memang riwayatnya 4 rakaat. Kalau apakah malam hari 2 rakaat, 2
2 rakaat, siang hari langsung 4 rakaat, 1 salam, saya belum tahu. Salat tasbih, apa itu salat tasbih? Dalam hadis dikisahkan Rasulullah SAW berpesan kepada paman beliau untuk mengerjakan solat, di mana fadilahnya adalah menghapus seluruh dosa. Rasulullah menganjurkan minimalnya seumur hidup pernah mengerjakan, walaupun hanya sekali. Targetnya setiap hari. Nggak mampu setiap hari, setiap Jumat sekali, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa setahun sekali. Jangan sampai hidup sekali nggak pernah melakukan sholat tasbih. Apa itu sholat tasbih? 4 rakaat, bisa 2 rakaat, setahu saya 2 rakaat sekali, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ketika berdiri 1 rakaat ada 75 tasbihat. Ketika berdiri setelah baca surat pendek membaca 15 tasbihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Ketika rukuk 15 kali. 10 kali. Iktidal 10, sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10, sujud lagi 10, duduk istirahah 10. Kalau rakaat kedua duduk tahiyat akhir 10. Pas berdiri mengucapkan apa ya? La haula? Tidak. Takbirnya itu dari rakaat pertama kedua, dari sujud takbir. Baca tasbih 10 kali. Untuk berdirinya tidak disunahkan takbir. Enggak, langsung lanjut. Saya dengar kadang-kadang la haula. Kalau dilarangnya tidak. Karena zikir yang penting dalam satu memang waktu untuk zikir. Tetapi kalau kesunahan baca itu tidak ada kesunahan. Langsung berdiri. Takbirnya hanya saat duduk, mau duduk. Iya, mau duduk. Untuk perubahan sholat ketika tasbih dilaksanakan siang dan malam, ini yang saya terima ya, ini nggak sama. Kalau siang 4 rakaat 1 salam, kalau malam 2 rakaat 2 rakaat. Kalau rinciannya saya juga belum tahu. Tapi kalau hadis secara umum memang ada riwayat mengatakan sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Tapi ini bukan suatu keharusan. Arahannya memang sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Tapi apakah metode sholat tasbih malam hari 4 rakaat 2 kali salam? Kalau siang hari langsung sekali salam, saya belum tahu. Sehingga semuanya sampai salam nanti 100. Sholat taubat berbeda dengan sholat tasbih. Termasuk tadi saya sampaikan sholat taubat, sholat mutlak tadi termasuk sholat taubat, termasuk kategori sholat mutlak. Sholat tasbih memang kalau taubat ini kita secara tidak langsung namanya sudah taubat, kita sholat 2 rakaat dengan harapan sebagai tanda bukti taubat kita kepada Allah, mengharapkan ampunan dari Allah Ta'ala atas segala dosa. Kalau sholat tasbih yang masyhur, yang kita ketahui dalam riwayat hadis dan kitab-kitab, itu sholat yang memang seperti tadi saya sampaikan pesan Rasulullah kepada paman beliau, itu 4 rakaat. 4 rakaat, setiap rakaat 75 tasbihat. Tasbihnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan total 4 rakaat menjadi 300. Setiap rakaatnya 75. Jadi mulai berdiri setelah surat pendek itu 15, rukuk 10 25, iktidal 10 35, sujud pertama 10 45, duduk di antara 2 sujud 10 55,
sujud lagi 10, berarti 65, duduk istirahat, sujud, duduk sebentar, sebelum berdiri 10 kali, total 75. Kalau rakaat kedua berarti tahiyat akhir, setelah baca tasyahud sampai akhir, kemudian tasbihat 10 kali, total setiap rakaat 75, sehingga kali 4 sama dengan 300. Ini yang masyhur yang kita kenal dengan salat tasbih, yang dari riwayat paman Rasulullah berpesan khusus kepada paman beliau tadi. Kita lagi. Fadilah salat tasbih menghapus seluruh dosa yang telah lewat. Kita lanjutkan. Bila Anda melaksanakan perintah wajib, hendaknya mendahulukan yang lebih penting, lebih wajib, lalu disusul dengan perintah wajib lainnya. Sarana untuk taat kepada Allah jauh-jauh hari hendaknya sudah dipersiapkan, sehingga dalam perjalanan hidup sepanjang hari akan tergolong dalam kelompok orang-orang yang selalu taat, terhindar dari segala bentuk kemaksiatan. Di awal tadi anjuran mengatur waktu. Dalam mengatur waktu perlu dipertimbangkan, difikir dengan betul-betul teliti. Dalam mengatur waktu yang dinomorsatukan adalah perkara wajib. Dulu di awal-awal kita bahas ada ibadah fardu, ada ibadah sunnah. Yang fardu wajib itu juga ada 2 tingkatan. Pertama fardu ain, kedua fardu kifayah. Antara fardu ain dan kifayah harus lebih kita utamakan fardu ain daripada fardu kifayah. Yang fardu ain ini pun nanti juga bisa tingkatannya tuh berbeda-beda lagi. Ada istilah ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan setiap saat, keadaan. Kalau kita renungi, ibadah itu ada yang terjadi setiap waktu, setiap hari terjadi. Ada yang satu Jumat sekali. Maka dalam belajar berarti kita lebih mengedepankan yang dibutuhkan setiap hari daripada yang dibutuhkan satu Jumat sekali. Jumatan itu wajib, 5 waktu juga wajib. Tetapi 5 waktu terjadi setiap hari, sholat Jumat 1 Jumat sekali. Maka tertib dalam belajar kita utamakan mempelajari terlebih dahulu sholat 5 waktu, setelah itu baru Jumat. Ini salah satu contoh. Sama-sama wajibnya, tapi tingkatan yang harus didahulukan mana. Begitu juga kemarin kita sampaikan mengenai sholat sunnah dan juga sholat qadha. Lebih didahulukan mana? Qadha ini tingkatannya wajib, sedangkan sholat sunnah tingkatannya sunnah. Maka tentu lebih mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Maka wajib itu juga bertingkat-tingkat, maka harus teliti mana kewajiban yang betul-betul didahulukan, tingkatan pertama mana, tingkatan kedua mana. Kalau terbalik bagaimana? Mungkin tidak sampai tingkatan haram kalau sama-sama wajibnya, tetapi nanti dalam sikap ini sikap yang kurang tepat, sikap yang kurang tepat. Kalau yang masih punya foto, kalau sudah betul-betul masih sunnah. Ketiga Masih punya kodoan. Sholat Idul Fitri bagaimana? Duluan yang mana? Kodoknya, kodok sholat Idul Fitri hukumnya sunnah. Sholat kodok nanti di fikih 1 dibahas lebih detail. Nanti kalau kita nggak sholat tarawih, nggak sholat Jumat, nggak sholat Idul Fitri, bagaimana pandangan masyarakat? Kok kelihatannya ngajak ke masjid waktu sholat tarawih malah nggak sholat jamaah, kan timbul fitnah. Nanti di fikih dibahas. Sholat fardu boleh bermakmum kepada sholat sunnah, walaupun nanti hukumnya
makruh atau apa lupa saya, di fikih nanti dibahas. Boleh bermakmum kepada orang yang sholat sunnah tarawih. Niatnya beda. Niatnya beda. Berarti kalau punya tanpa itu nggak bisa imam sholat itu. Boleh tapi niatnya nanti. Niatnya kodok. Walaupun mereka sebaliknya sebagaimana sholat fardu boleh bermakmum kepada sholat wajib, sahnya nimbah sahnya, sah bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Sebaliknya orang yang sholat sunnah juga sah bermakmum kepada orang yang sholat fardu. Kadang-kadang untuk menjaga timbulnya fitnah karena terjadi kesalahpahaman, karena mereka memang belum memahami, sholat tarawih kita punya kodoan, kalau nggak gabung timbul fitnah. Untuk menjelaskan juga sulit. Ya sementara waktu bergabung dengan sholat mereka, tetapi mereka sholat tarawih, kitanya kodok subuh sama-sama 2 rakaat. Seperti itu. Walaupun itu kan takbirnya 7 kali, takbir 5 kali, kita sudah Sholat id kalau imam takbirnya nggak bisa berarti. Takbir 7 kali nggak bisa. bisa jadi imam kalau punya sholat. Ya kalau pengen jadi imam jangan itu kan takbir 5 kali 7 kali dalam sholat id hukumnya sunnah, tidak merupakan syarat dalam kesan sholat id. Maknanya kalau takbirnya hanya sekali, sholat idnya sah. Nonton. Kalau misalkan kan di instansi kan bisa disuruh imam, kita punya berdoa, kita hanya berdoa sama imam itu subuh teman, kita punya berdoa. Bagaimana zamannya Pak Imam? Iya, nggak bisa. Kalau salat subuh kemudian kodok subuh tapi takbirnya 7 kali nggak bisa. Saya rasa kan untuk kan di luar waktu kan bisa. Sebenarnya timbul fitnah ya, sebaiknya Ustaz, apa sholat sunnah itu wajib dikodok? Tidak wajib, tapi Sholat fardu? wajib. Disunahkan untuk dikodok. Ini yang saya tanyakan adalah kepentingan untuk tadi setelah subuh itu baca Quran itu 2 lembar, atau penting mana dengan taklim dengan istri di rumah setelah subuh. Nah ini artinya penting mana? Tadi saya contohkan setiap sholat 2 rakaat 2 lembar ini saya menyampaikan sebagai contoh mengatur waktu. Bukan berarti itu satu-satunya waktu untuk baca Quran, tidak. Tetapi ini sekedar contoh bagaimana mengatur waktu itu diatur. Di antara contohnya adalah baca Quran. Lalu penting mana baca Quran atau taklimnya? Yang bagus digabungkan. Maksudnya bagaimana? Baca Qurannya tetap 2 lembar, tapi juga taklim. Waktunya kapan diganti? Kalau di masjid kan bisa isyraq, tapi kalau sudah pulang ke rumah kan taklim dengan istri kan berarti nggak bisa isyraq di rumah. Sholat isra tidak harus di masjid, boleh di rumah. Mungkin habis taklim istrinya diajak sholat isra sekalian, bagus. Tapi syaratnya kan harus duduk Ustaz, nggak meninggalkan tempat. Kalau sholat isra-nya tidak harus meninggalkan syarat meninggalkan tempat itu kaitan bukan dengan boleh dan tidaknya sholat isra. Ada fadilah khusus bagi orang yang setelah sholat subuh duduk tawajuh zikir sampai isra, tidak pindah-pindah dan sebagainya. Tetapi bukan sebagai syarat bolehnya mengerjakan sholat isra. Artinya walaupun dia menjauh duduk, kemudian dia mungkin ada keperluan balik lagi, Boleh sholat isra. Sholat isra. kemarin itu saya bingung juga ya. Ini dapat pahala hadis umrah itu. Nah, itu ada fadilah mengenai yang hadis. Boleh berpindah di tempat. Sementara tiap pagi musyawarah. Jadi kan enggak, tapi yang pahala yang lain. Ya, masih banyak. Bukan satu-satunya pahala. Tapi gini tak, waktu almarhum masih hidup kan pernah tanya kita bagaimana kita jaga sholat isya tidak geram.
kita harus tidak ikut musyawarah. Itu kamu ikut musyawarah, kamu punya pikiran kan lebih banyak lagi pahala daripada kamu duduk kan kuat kamu duduk. Kalau musyawarah jumlah umat paling lebih dari itu juga. Gitu kan. Makomi sekarang banyak gitu, habis itu punya amalan baca yasin, musyawarah, titik jumpa umat pagi hari. Sebenarnya kan diganti Jawa Timur. Hadis-hadis seperti tadi kan salah satu contoh amalan, tapi bukan itu satu-satunya amalan. Dapat pahala yang lain, proses sedikit Ustaz, gitu. mau nanya nih. Kalau wanita itu kan tidak wajib sholat Jumat. Kemudian kalau melaksanakan sholat Jumat, apakah masih wajib untuk sholat zuhur? Karena dari jamaah itu menanyakan kalau wanita tidak wajib, kalau itu Jumat harus sholat zuhur juga. Gimana ya? Iya. Wanita tidak wajib sholat Jumat. Kalau sholat Jumat sholatnya sah dan tidak wajib mengulangi sholat zuhur. Kita lanjut. Untuk pahalanya juga sama dengan laki-laki yang mendapatkan pahala sholat Jumat. Mengenai pahala belum pernah dengar langsung hadisnya apakah pahalanya seperti itu. Nih. Bila Anda tadi kaitan dengan melaksanakan wajib dalam mengatur waktu, diperhatikan betul mana yang wajib, mana yang sunnah, mana wajib yang harus dinomorsatukan, mana wajib yang nomor 2, sehingga tidak keliru dalam memilih amalan. Kemudian dengan mengatur waktu tadi masih sambungannya, diatur sebaik mungkin, di seindah mungkin, sehingga tidak ada waktu untuk maksiat sedikit pun. Walaupun nanti praktek di perjalanan kadang-kadang tergelincir oleh nafsu, tergoda oleh nafsu sehingga mengerjakan suatu maksiat, tapi jangan direncanakan. Nanti hukumnya berbeda. Hukum maksiat direncanakan kemudian maksiat betul, dengan sebenarnya direncanakan untuk kebaikan, prakteknya maksiat, nanti beda nilainya. Maka waktu diatur, jangan dikasih kesempatan untuk maksiat. Dalam mengarungi perjalanan hidup sehari-hari, setiap muslim harus selalu memikirkan datangnya ajal kematian yang dapat memutuskan segala angan dan cita-cita. Kematian akan membuka 2 rahasia besar. Kesusahan dikarenakan kurangnya bekal amal kebajikan ketika di dunia, dan penyesalan karena ketika di dunia terlalu banyak mengikuti tipu daya dan bujuk rayu setan, banyak melakukan kemaksiatan dan lupa kepada bekal akhirat. Kita renungi dari awal tadi, mengatur waktu dikaitkan dengan mengingat kematian. Apa hikmah di balik ini? Tadi arahannya mengatur waktu. Yang kedua, arahannya mengingat kematian. Apa kaitannya? Seorang ulama mengatakan yang mafhumnya ringkes dari nasihat tersebut, amal kebaikan yang direncanakan itu tidak bisa dilakukan, penyebabnya apa? Dia mengikuti bujukan hawa nafsu. Kebaikan yang sudah direncanakan tadi di awal dianjurkan atur waktu sebaik mungkin sehingga full dengan kebaikan, tidak ada satupun detik untuk kemaksiatan. Ini nanti kita akan mudah mengamalkan ini semuanya. Caranya bagaimana? Caranya adalah memperbanyak mengingat kematian. Karena seseorang yang kurang mengingat kematian akan sulit untuk mengendalikan nafsu dia. Kekuatan melawan nafsu itu lemah. Padahal kunci dari mengamalkan kebaikan itu adalah menentang hawa nafsu. Kalau hawa nafsu, seseorang gak mampu melawan hawa nafsu, rencana-rencana yang sudah baik itu semuanya tidak akan bisa dilakukan. Maknanya akan sia-sia. Sudah jelas direncanakan jam 3 azan awal bangun tahajud.
Jam 3 bangun betul, dengar azan betul. Ingat program saya sekarang adalah bangun tahajud, tapi nafsunya sebentar lagi saja, sebentar lagi. Nah kalau ikut hawa nafsu berarti rencana tadi gagal. Jadi untuk mampu melakukan apa yang tadi direncanakan dengan baik itu perlu memperbanyak mengingat kampung akhirat, ingat kematian, sehingga ada kekuatan melawan hawa nafsu. Selama seseorang ini belum ada kemampuan melawan hawa nafsu, sulit untuk bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang direncanakan secara sempurna. Rahasianya adalah supaya mampu melawan hawa nafsu dengan memperbanyak mengingat-ingat kampung akhirat. Banyak riwayat-riwayat dalam hadis, terutama dalam fadilah sedekah, nanti di bab zuhud dan yang lain itu banyak nasihat-nasihat pentingnya memperbanyak mengingat-ingat kematian. Ada istilah dzikrul maut atau mengingat kematian. Itu dalam prakteknya kita dengan bertadabbur, merenung, atau ada pikir khusus, atau ada cara lain untuk mengingati kampung akhirat atau kematian. Itu adakah cara untuk mencegah hal? Tidak ada zikir khusus untuk mengingat kematian, nggak ada. Tetapi kalau metode supaya ingat mati, banyak beberapa riwayat, banyak cara-cara untuk mengingat kematian. Di antaranya ziarah kubur, termasuk salah satu sebenarnya adalah pengingat kuat akan kematian. Ini apakah kebaikan seorang suami hilang sebab ghibah yang dilakukan istrinya? Dengar. Jawabnya ya tidak. Kebaikan tertib aslinya tidak. Walaupun memang suami sudah memang sebagai amir. Kalau dia sudah usaha semaksimal kemudian istri masih ghibah, apakah menghilangkan pahala suami? Ya tidak. Sebenarnya Ustaz, kalau amalan suaminya nadir, berpengaruh pada istri kan? Nanti tuntutannya dia tidak tanggung jawabnya, bukan karena kemaksiatan istri kemudian menghapus pahala suami, ya tidak. Bukan, kemaksiatan suami bisa mempengaruhi istri juga. Mempengaruhi amalannya atau ada pengaruhnya? Iya, artinya gini, misalnya suami ini nggak taat pada Allah, ini berpengaruh terhadap istri dan keluarga. Tetap ada pengaruh. Pengaruh dengan arti kalau pahala istri terkurangi tidak, tetapi kalau kesan kemaksiatan suami apakah ada pengaruh kepada istri dan anak? Jelas ada. Tetap mempengaruhi kebaikan suami. Kemaksiatan suami ada pengaruh dengan istri anak, tetap ada pengaruh. Tapi kalau kemaksiatan istri ada nggak pengaruh pada suami? Pergaulan itu akan ada pengaruhnya. Bukan, kemaksiatan istri berpengaruh nggak terhadap suaminya? Maksudnya berarti ketika istri itu berbuat kemaksiatan, apakah suaminya bertanggung jawab? Dan sebaliknya. Bukan, istri buat saya istri maksiat, ini berpengaruh nggak terhadap kita suami? Kalau suami buat maksiat kan berpengaruh pada istri dan anak. Pengaruh itu ya mungkin ya pengaruh efek dalam suasana kehidupan macam-macam. Apakah ada efeknya? Ya, tetap ada efeknya, entah banyak ataupun sedikit ada pengaruh. Karena pergaulan, perkumpulan, pertemanan itu dengan kawan saja
apalagi istri suami kan hubungan lebih erat, sering kumpul, akan mempengaruhi. Kawan ini, sifat seseorang ini bisa menular kepada kawannya. Orang yang sering maksiat, orang ini nggak maksiat, tapi kumpulnya dengan orang yang sering maksiat, kalau nggak hati-hati, yang nggak maksiat ketularan pengen maksiat juga. Orang yang maksiat kumpul dengan yang nggak maksiat, nanti kekhusyuan hati itu juga ada pengaruhnya juga. Yang jelas memang kemaksiatan itu kalau dilakukan juga ada efek samping kepada yang lainnya. Salah satu contoh, ada kisah suatu majelis zikir. Suatu saat pimpinannya merasakan hati tidak bisa khusyuk. Dicek, apakah ada orang baru di sini? Ditanya, enggak ada. Kenapa enggak bisa khusyuk? Setelah dicek-cek ternyata ada sandal milik seseorang yang tidak dikenal. Dan informasinya ini sandalnya orang yang pernah maksiat. Orangnya enggak kumpul, cuman sandalnya tertinggal. Ada pengaruh kepada ketawajuan dalam beramal tadi. Maka dalam sholat berjamaah, anjurannya ini kalau sama-sama ada dua pilihan, cari imam yang lebih soleh daripada yang satunya. Karena nanti kekhusyuan imam tetap ada manfaat kepada makmumnya. Itu juga suami yang soleh, sedikit atau banyak tetap akan ada pengaruh kepada istrinya. Entah itu kata-katanya, akhlaknya, sifat-sifatnya akan mempengaruhi. Sebaliknya istri yang soleh itu nanti kata-katanya, sikap lakunya, amalannya tetap ada pengaruh kepada yang suaminya. Ini mungkin Pak, ini yang bisa kan itu ada salah satu rumah tangga, tapi itu juga ada kontrol. Tapi orang ini saya bisa itu hukumnya bagaimana? Membaca Al-Quran. Hukum membaca Quran, mengeraskan suaranya tadi. Seorang wanita, kita pandang dulu dari suara. Tertib aslinya memang suara wanita ini bukan aurat. Ada khilafiyah, perbedaan pendapat apakah termasuk aurat atau tidak. Hanya saja secara hukum fikih secara umum, wanita tidak diperbolehkan mengeraskan suara di hadapan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya. Maka wanita kalau sholat ini bisa disamakan nanti. Sholat, walaupun sholat maghrib bisa, sebenarnya suaranya kan lantang. Tetapi kalau di sampingnya ada laki-laki bukan mahram, tertibnya jangan dikeraskan. Suaranya jangan disampaikan kepada laki-laki. Jadi azan bagi wanita asalkan murni jamaah wanita silakan. Tapi kalau ada laki-laki bukan mahram tidak dibenarkan. Maka membaca Quran dinaikkan ke atas. Kalau yang baca wanita tidak dibenarkan. Karena wanita ini suaranya walaupun ada perbedaan pendapat apakah aurat atau tidak, tetapi memang suara wanita ini kalau nggak hati-hati timbul fitnah. Kalau bulan puasa wanita gimana? Beberapa wanita yang mendengarkan putra semua. Tertibnya yang tidak benar. Kalau Ramadan bagaimana? Bagusnya wanita ini memang serba tertutup, termasuk suaranya itu juga tertutup. Kalau nggak hati-hati, suara wanita ini bisa membahayakan. Wajahnya biasa, tapi kalau suaranya itu halus, merdu, itu kasihan yang laki-laki yang dengarkannya. Yang masih kecil.
memang tidak ada anak yang belum balik, memang tidak ada hukumnya. Tetapi sangat baik kalau sejak sebelum balik dididik dengan tertib. Amalan lain, apakah kita foto kita taruh di rumah? Mengenai cara-cara supaya tambah ingat mati, banyak diantaranya ziarah kubur. Sayyidina Umar punya suatu cincin. Di cincin beliau ditulis kafa bil mauti mau'idah ya Umar. Hai Umar, cukuplah mati sebagai nasihat bagimu. Dulu ketika saya awal-awal masuk pondok, itu sering saya lihat itu lemari-lemari santri itu ada kertas ditempel di lemari. Ada beberapa kertas yang masyhur itu termasuk tempelannya itu gambar kuburan ditempel di lemari. Itu salah satu cara. Tapi sebenarnya enggak harus. Ingat, ada sebagian ulama yang mereka, kalau saya lupa apakah di fadilah amal, fadilah sedekah atau yang lain, sebagian mereka itu di rumahnya ada satu liang seperti liang kubur. Nanti kalau ibadah malas atau ngantuk langsung masuk ke situ. Saya lupa. Yang jelas dia masuk ke situ, habis itu mencela diri. Lihat, ingat nanti kamu tuh seperti ini. Bagaimana kok malas-malesan? Mari diri sendiri. Masuk, jadi buat seperti kubur. Nanti kalau males diajak ibadah, masih mau maksiat aja, dia masuk ke situ, kemudian merenung, mudah ingat kematian. Itu salah satu cara. Walaupun dengan memperbanyak baca Quran itu sudah banyak nasihat-nasihat tentang kematian juga. Merenung, datang ke kuburan, mendatangi orang sakit, datang ke rumah sakit yang tempat jenazah-jenazah itu, atau orang yang sudah detik-detik terakhir, itu juga termasuk salah satu mengingat kematian. Hanya kadang-kadang para ulama, Sayyidina Umar sendiri punya cincin, ya cincinnya cukuplah kematian sebagai nasihat wahai Umar. Sebagian ulama yaitu kadang kamarnya khusus digambar jenazah biar ingat mati. Mungkin kalau kita kan tambah kebalik, kok gambarnya pocong ya lari kita takut, apalagi kok gerak sendiri. Waduh. Kalau tadi hukumnya perempuan yang memperdengarkan suaranya di kayak ramai itu laki-laki, bagian hukumnya sunnah, makruh atau haram? Minimalnya makruh, minimalnya. Karena nanti ada rincian, kalau sekiranya menimbulkan fitnah bisa haram. Tapi kalau tidak timbul fitnah, ya minimalnya nanti makruh. Yang jelas wanita ini kita harus serba tertutup, termasuk suara pun juga tertutup. Maka kalau adab-adab masturoh itu, kalau suami sedang tidak ada di rumah, kemudian ada tamu datang, nanyakan, terpaksa harus bicara, suaranya dirubah, jangan menampakkan kemerduan suaranya ya, tapi bagaimana dimodif agar suaranya itu jadi suara yang tidak menarik perhatian, khawatir timbul fitnah. Tujuan wanita gimana? Haram. Suara berduga. Makruh, bukan makruh lagi kita kan. Tujuan wanita. Penyanyi. Nyanyi itu suara dimerdukan. Wah, itu lebih ngeri lagi. Waduh, itu tak boleh. Ya, tapi perlu kita ingat, ilmu yang dipelajari, ilmu ini suatu kebaikan. Tetapi kalau dalam menyampaikan dengan tidak cara yang baik, nanti khawatirnya malah diterima sebagai suatu kejelekan. Jadi kalau kita dalam majelis ilmu, nanti ya mungkin kita akan menemukan fatwa-fatwa yang mungkin berat-berat dan tegas. Ini haram, ini enggak boleh, ini makruh, ini haram, berat. Praktek di lapangan dalam menyampaikan harus penuh dengan hikmah, karena di lapangan bukan majelis ilmu. Maka dalam menyampaikan harus lebih hati-hati, jangan sampai mereka dulu
maksiat karena tidak tahu menjadi maksiat karena menentang kepada yang diketahui. Maknanya harus dengan hikmah mungkin. Maka kalau dalam dakwah istilahnya kita kuatkan hatinya dulu untuk siap beramal, baru kita sampaikan ilmunya. Bukan berarti kita cuek, tidak. Tetap terhadap kemaksiatan kita ingkar, tidak setuju. Tetapi metode dalam menyampaikan harus betul-betul hikmah. Lebih mudah ya kita sungguh-sungguh dakwah, sehingga ketika hati ada kesiapan secara bertahap disampaikan dengan penuh hikmah. Untuk masalah ini, suara wanita sebagai seorang dai, kita punya teman. Apa hanya pada mazhab Syafi'i atau yang lain itu boleh? Dai wanita dengan suara merdu, namanya juga cantik. Ini bagaimana? Apakah ini memangnya untuk Syafi'i? Dia memang bukan mazhab kita. Wallahu alam, saya belum tahu. Tapi secara umum memang nanti ketika dai-nya seorang wanita tampil di podium dipandang laki-laki bukan ajnabi memandangnya, ini juga ada pembahasan tersendiri. Belum suaranya ada hukum tersendiri. Suaranya ada hukum tersendiri, memandang wajahnya juga hukum tersendiri. Dia tampil dengan berhias, ada hukum tersendiri. Yang dipandang itu cantik, suaranya bagus. Terus tadi ini, saya kan dengar apa benar suara wanita itu masuk aurat? Ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan aurat sehingga tidak boleh didengar oleh laki-laki lain. Sebagian mengatakan tidak boleh diperdengarkan kalau timbul fitnah. Kalau tidak timbul fitnah boleh. Tapi yang lebih hati-hati tetap disembunyi. Setiap hari orang muslim selayaknya tidak pernah mengosongkan kesempatan untuk berzikir dan bertasbih. Tadi di awal diatur waktunya, termasuk nasihat Imam Ghazali. Termasuk yang perlu diatur adalah waktu untuk zikir, dan zikirnya apa itu juga perlu ditentukan. Termasuk arahan dari Imam Ghazali, zikir yang dibaca adalah pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Baginya segala kekuasaan dan segala puji, zat yang menghidupkan dan yang mematikan makhluk. Sedangkan dia zat yang maha hidup, tidak akan mati selamanya. Berada dalam kekuasaannya segala kebajikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Zikir yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Allah yang maha kuasa, yang maha benar dalam segala kekuasaannya. La ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Allah yang maha esa lagi maha perkasa, yang penguasa langit dan bumi seisinya, yang maha mulia lagi maha pengampun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah yang segala puji hanyalah baginya. Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Allah maha besar, tiada daya upaya untuk melakukan ibadah kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Subuhun Qudusur Rabbuna Rabbil Malaikati Warruh. Maha suci Allah yang menguasai para malaikat dan malaikat Jibril. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala puji baginya semata. Maha suci Allah yang maha agung. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluka at-taubata wal maghfirah
Aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung, yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang maha hidup dan maha kuasa. Aku memohon ampun dan diterimanya taubat. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minka jadd. Ya Allah, tiada sesuatu pun yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, tiada sesuatu pula yang dapat menarik apa yang Engkau cegah, tiada pula sesuatu yang dapat menolak ketentuan-Mu, dan tidak berguna kekayaan seseorang yang kaya kelak di sisi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, curahkanlah tambahan anugerah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat, dan curahkan pula keselamatan kepada mereka. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Ada yang kurang? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ada tambahan ma'asmihi seperti di ayatul Hirzi. Bismillahilladzi, mim ain digandeng, kemudian alif sin mim ha, ma'asmihi. Mim ain titik tambahannya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un 'alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya sesuatu yang berada di langit dan di bumi tidak akan membuat suatu kemudaratan, dan Dia maha mendengar lagi maha perkasa mengetahui. Alangkah baiknya bila Anda membaca masing-masing doa tersebut sebanyak 10 kali. Hendaknya Anda selalu membaca doa tersebut dan jangan berbicara yang tidak berguna sebelum matahari terbit. Waktu antara sholat subuh dengan matahari terbit hendaknya dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu hadis disebutkan keutamaan membaca doa tersebut adalah pahalanya lebih besar daripada memerdekakan 8 orang budak dari keluarga Ismail, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi di antara zikir-zikir yang dianjurkan, disarankan oleh Imam Ghazali. Setiap ulama mereka punya amalan-amalan yang sudah menjadi rutinitas dan pengalaman mereka. Kalau dari masyayikh kita, anjurannya setiap pagi dan petang istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, kemudian tasbihat 100 kali. Tadi bagian dari Firzi yang dimana? Yang terakhir tadi nih, ada di ayatul Firzi. Insyaallah kita akhiri sampai di sini dulu. Kita berharap semoga majelis ini menjadi majelis yang barokah, menjadi asbab hati kita tambah hari tambah bersih dari keagungan dunia, tambah hari hati kita diisi dengan keagungan Allah, merasa tambah dekat dengan Allah, sehingga setiap hari senantiasa sibuk dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kemarin mengenai pertanyaan sebelum azan ada sholawat, tasbihat dan yang lain. Bagaimana pendapat para alim ulama? Sebagian masyarakat sebelum azan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina, setelah itu azan. Bagaimana
hukumnya bagaimana kalau dasar hadis mengenai kesunahan atau pendapat ulama yang mengatakan sunnah memang tidak ada. Tapi bolehkah dibaca? Kalau dibaca sekedar zikir biasa boleh. Tetapi kalau dianggap suatu kesunahan tidak diperbolehkan. Lalu yang baik yang mana? Kalau berzikir silakan, tapi pelan saja. Karena ada khilafiyah yang jelas membaca sholat tasbih sebelum azan. Sebenarnya tasbihat sholat itu kapanpun dianjurkan. Tetapi kalau dianggap ini suatu kesunahan yang dibaca sebelumnya, maka ini yang tidak dibenarkan. Lalu bagaimana yang kedua, kaitan sebagian karena untuk memudahkan pengumuman, sehingga setelah iqamat sebelum takbir ada pengumuman. Bagaimana seperti itu? Kalau ibarat kitab kita belum menemukan. Tetapi kalau dilihat dari adab-adab sholat, sebelum sholat itu adabnya adalah mengosongkan hati dari fikir-fikir selain tawajuh kepada Allah. Maka kalau nanti pengumuman, nanti fikirnya khawatir bukan fokus kepada sholatnya, fokus kepada nanti undangannya kelihatannya menunya apa. Kami setelah azan di Rasul selalu saya hilangkan mengajak Rasul untuk sholat berjamaah itu. Bolehnya boleh, sebenarnya bolehnya boleh. Kalau ringkasnya setelah waktu masuk sholat, terutama setelah adzan iqamat, tawajuh fokus kepada persiapan sholat. Ngajak sholat gimana? Bagus. Jangan sholat saja tapi juga ngajak sholat. Tapi kalau diumumkan bagaimana secara pandangan fikih, diiklankan, belum tahu. Nanti kita bahas lagi. Insyaallah. Setelah adanya, sebenarnya dipandang dari segi mengajaknya suatu hal yang sangat bagus. Tapi dilakukan setelah adzan, bagaimana pandangan fikih, itu perlu dicari di kitabnya. Tapi kalau bagusnya ya ngajak itu bagus-bagus saja. Nah, insyaallah sambil nunggu pelajaran selanjutnya bisa istirahat. Yang pengen ngopi-ngopi dulu. Subhanallah.